Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yatu Sama Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, ini cerita dari teman pekerja migran yang uangnya dipinjam oleh bos rokok, ya kan? Di mana bos rokok ini ketangkap ya kemarin atas kasus di Songsoy. Ini senilai berapa ya? Padahal uang ini diniatkan untuk kurbannya, cuy. Tapi bukan kurban, tapi kurban perasaan. Nah, ini juga teguran ya untuk kita yang melampaui batas bekerja keras, terlalu bekerja kerasnya saking rokok-rokok ilegal aja dijual sama kita gitu kan. Jadi ceritanya, cuy. Si pekerja migran ini kerja di Songsoy, di mana bisa akses masuk, ternyata lingkungan kerjanya itu majikannya lumpuh, cuy. Ya, majikannya lumpuh, tidak berdaya, itu cuma satu orang aja, tapi kadang juga ada neneknya yang datang ke situ ya, cuy ya. Nah, awal ceritanya si pekerja migran ini yang punya uangnya ini ingin menagih uang kurbannya di bos rokok ini. Akhirnya saat menagih uang kurbannya ternyata apa? Ternyata nomornya tidak bisa dihubungi. Akhirnya bingung juga kan ya, ini nagih kemana? Sedangkan tidak ada bukti hitam di atas putih atas hutang piutangnya itu, ya kan? Awalnya si bos rokok ini meminjam itu untuk perbaikan rumahnya yang ada di Indonesia. Kaisam kalau misalnya ngelihat rumahnya, Kaisam nggak yakin deh kalau dia itu punya banyak hutang di luar, termasuk hutang sama saya. Karena rumahnya itu bagus, ya kan? Ya inilah, kadang orang serakah itu dia menghalalkan segala cara untuk bagaimana caranya terlihat sukses, ya kan? Padahal gaji kita berapa sih? 10 juta. Kalau kita berbicara kebutuhan sehari-hari, ya kan? Itu apa cukup 10 juta, ya kan? Kaisam aja pakai baju biu pasoyan, ya kan? Karena Kaisam masih bisa layak pakai ini baju kerja. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menurut Kaisam serakah. Udah kita jadi pemasok barang ilegal, ya kan? Ilegalnya karena dia tidak membayar bea cukai ya. Kalau dia membayar bea cukai, dia legal bisa dijual, ya kan? Tapi kemarin aja yang ketangkap rokok itu, dia itu harusnya membayar bea cukai sampai 1,3 miliar. Tapi nggak dibayar gitu kan. Nah, ini melampaui batas ya. Jadi si pekerja migran ini yang duitnya dipinjam sama bos rokok ini mau mengambil untuk kurban ya, cuy. Ternyata dia ini datanglah ke rumah majikannya. Saat datang ke rumah majikannya diterima dengan baik. So far majikannya itu luar biasa baik, cuy. Dimana majikannya ini lumpuh masih bisa pakai kursi roda. Jadi si bos rokoknya ini kadang kalau libur itu setengah hari, cuy. Setengah hari. Terus dia juga karena majikannya juga sayangnya sama dia, memberikan akses bebas temannya boleh masuk ke rumahnya. Ini kan sebenarnya sudah jarang banget untuk kita, ya kan? Tidur bisa kapan aja, bangun bisa jam berapa aja. Ini kan adalah nikmat yang luar biasa. Hanya saja keserakahan ini yang Allah jadi ambil semua nikmatnya, bener nggak? Ya kan? Saat si pekerja migran ini yang ngutangin ini datang ke rumah majikannya itu menunjukkan satu koran, di mana koran itu ada foto mbaknya yang ketangkap di depan flatnya itu lagi difoto. Ini Cece-nya ketangkap, ya kan? Hah? Jadi yang ketangkap rokok itu dia, ya kan? Kaget dan shock. Nah, ini baru nih merasa bahwa gimana kayak duit saya itu buat kurban. Ya udah, ini juga ujian buat kamu. Ya udah, kita kurban perasaan aja hari ini. Lumayan guys, saya tabung itu untuk kurban ibu saya. Itu tabung kurban untuk anak saya. Duitnya malah nggak ada. Yang utangnya malah di penjara. Kaisam nggak boleh ketawa, ya lucu gitu kan, ya kan? Kaisam kira bos rokok tuh banyak duitnya, banyak utangnya kan, lucu gitu. Jadi kalian tuh bekerja keras untuk apa, ya kan? Soalnya pada akhirnya majikannya itu malah buka hutang piutangnya atas si CC-nya ini. Jadi cuy, ternyata sangat wajar sekali pekerja migran ini bekerja keras. Karena apa? Karena berjanji mau mengembalikan uang kurban itu akan mendapatkan long service, ternyata mencengangkan. Kenyataannya bahwa majikannya ini dimintai
uang terlebih dahulu cuy, utang 39, utang 20 ya kan, dan catatan terakhirnya ini masih punya pinjaman ke majikan sebesar 51.000 Hong Kong dolar, 100 juta. Gila, teman kita melampaui batas. Teman kamu kali, bukan teman Kaisam ya kan. Kita udah menyimpan barang ilegal itu di rumah majikan, kita juga utang utang dengan majikan yang begitu baik ya kan, sampai 51, sampai majikannya tuh ngomong kayak gini, bukan cuma kamu yang kesini, banyak teman-temannya yang kesini. Makanya nggak aneh kayak Tisam itu membaca caption bahwa hore akhirnya ketangkap juga atas laporan saya. Bisa jadi itu adalah orang yang duitnya diutangin sama bandar rokok itu ya kan. Jadi dia kecewa, jadi akhirnya bersorak nih, dia ketangkap di penjara. Ya nggak sih? Bener nggak sih yang jualan rokok kemarin itu duit kamu ada di dia ya? Kasihan dulu. Aduh, ketipu nih ya, gara-gara rumahnya bagus ya kan, rumahnya aja masih pembangunan. Ini kadang teman-teman kita ini mempercayai seseorang itu hanya karena rumahnya sudah bagus, bisnisnya keren, berjalan, menguasai penjualan rokok di jembatan Mongkok. Ya kan, langsung kita berpikir, oh iya dia banyak duitnya, ya udahlah kalau dia utang nggak apa-apa lah kita kasih. Lah karena dia utang itu karena dia nggak punya duit. Kalau dia punya duit dia nggak akan mungkin utang, coy. Pinter coba, susah banget teman-teman kita diajak pintar ini ya kan. Ampun. Jadi akhirnya si pekerja migran ini yang akan naik minta duit korban malah mendengarkan unek-unek majikannya. Katanya majikannya itu, kita tuh kurang apa Cece, katanya dia utang 20.000 kita kasih, dia utang 30.000 kita kasih gitu kan. Terus ini sisanya aja 51. Bagaimana saya akan memberikan long service kepada kamu Cece? Orang dianya aja masih punya utang sama kita, ya kan? Majikan setruk, ya kan? Tiba-tiba ditinggalkan atas penangkapan si Cece ini atas kasus rokoknya. Bagaimana perasaan majikan ini nggak hancur coba coy? Iya nggak sih? Tapi ya sudahlah Cece, mungkin jalannya seperti ini, ya kan? Nah itulah melebihi batasan kita ya cuy ya. Jadi buat yang kerja-kerja keras ya di luar sana ya kan, udah kalian tuh nggak usah capek-capek diri gitu mengejar duniawi terus ya kan, mengejar validasi terus dicapnya sukses, dicapnya berhasil apa gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kita melegalkan apa yang dilarang di sini. Ya kan, sekarang jembatan Mongkok udah jadi pantauan. Sekarang pindah lagi nih, yang jualan makanan itu di Taman Mongkok itu ya kan. Kayak saya ngeliat ya cuy ya, sampai kalian itu berbondong-bondong ngantri sampai pantat penjualnya itu nggak kelihatan, saking apanya. Saking si pekerja migran ini untuk memuaskan nafsu makannya sampai rela ngantri seperti itu. Yuk kasih telur yuk, sambelnya yang banyak. Yuk itu yuk, mau itu yuk, coba yuk. Saya bilang, mbak itu mbak, kak saya mau beli itu kak. Kayak pasar ribut, yang jualannya sambil ngeliat itu, ada yang videoin nggak, ya kan? Keren, kalian pinter masak ya kan, mengaplikasikannya sekarang pindah ya kan di Taman Mongkok ya kan, tinggal tunggu saja, tunggu saat Allah mengambil nikmat kalian. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Nobody knows. Ini adalah pilihan kalian apa namanya, mau gitu kan, berbisnis seperti itu, ya sudah. Ini juga salah teman-teman Kaisam sendiri yang membeli makanan di kalian sehingga kalian merasa bangga makanannya laris manis, padahal itu adalah ujian. Ingat loh, itu ujian loh. Banyaknya yang beli, banyaknya orang berbondong-bondong kamu, itu adalah ujian kamu. Kalau kamu meneruskan itu, ya nauzubillah min dzalik. Apa nanti tegurannya? Yo Kaisam nggak bisa ngomong apa-apa ya. Nah itu aja tuh, awas tuh ya yang di Taman Mongkok tuh ya, hati-hati aja. Nanti ada yang report loh. Imigrasi itu loh, ada Cece yang ada di Taman Mongkok. Nanti sweepingnya pindah ke sana. Wah, Yatisam kurang ajar. Paling Yatisam yang ngelaporin. Wis tenang aja wes. Kalian yang penting kalau ada imigrasi ya yang pura-pura di situ ngerokok atau apa, awas larinya jangan kebirit-birit, nanti sambalnya tumpah-tumpah. Kurang ajar ya Tisam, dibenci ini sama penjual-penjual, biarin aja ya kan. Kaliannya juga salah coy yang belinya itu, kalian itu kayak kurang makan aja
ya kan, kayak kurang makan kalian itu di situ makan ibaratnya dengan lahapnya pakai sambal memenuhi hasrat, padahal kalian adalah pensupport terbesar pekerja ilegal Indonesia di luar sana itu. Kalau kalian beli, yo kalian yang nyupport gitu kan. Jadi sangat lucu sekali kalian yang berbondong-bondong makan, dia ditangkap, terus kita yang memvideokan gitu kan. Ini pelaku seolah korban ya kayak gini. Mau sampai kapan? Tapi teman-teman Kaisam insya Allah nggak kayak gini ya. Ya kan, kalian masih cukup bisa mengendalikan perut kalian kan, hawa nafsu makan kalian masih oke kan? Ya, makanlah di tempat-tempat yang benar-benar ada izinnya ya cuy ya. Kalau bukan dari diri kita yang merubah cara berpikir di Hong Kong, mau siapa lagi? Kita dibilang SDM rendah nggak mau, kita dibilang bego nggak mau gitu kan. Tapi yuk kenyataannya yuk kita ada di titik itu. Sekarang pertanyaannya, kita mau memperbaiki ini nggak? Kalau bukan dari diri kita, mau siapa lagi? Tanyakan, oke? Oke, jadi buat besok nih hari Minggu yang ngantri-ngantri makan lagi di taman itu awas hati-hati aja. Yang jualan-jualan itu juga hati-hati aja, ya kan? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.